1851 Sesungguhnya Tuhan, mengapa memilih kematian saat Anda bisa hidup bahagia? Hanya ada dua hal dalam hidup yang layak untuk dijalani. Yang pertama adalah bersama kekasihku dan yang lainnya adalah melawan lawan yang aku anggap pantas. Saya beruntung karena saya telah menemukan keduanya baru-baru ini. Apalagi yang lebih indah dari ini? Ayo, mari kita lihat seberapa mampu Anda membunuh saya. Asal ilahi. Apakah Anda menekan basis kultivasi Anda di masa lalu? Kesadaran yang ditransmisikan oleh paus raksasa tampak tercengang. Douluo Chen Xinji Laut tanpa batas melepaskan basis budidaya spiritual asal ilahi yang cocok dengan paus raksasa pada saat ini. Chen Xinji tersenyum dengan tenang. Hanya dengan menipu takdir surga kita bisa hidup. Saya tidak akan bisa meninggalkan dunia ini untuk hidup beberapa hari lagi. Saya perlu memiliki beberapa reservasi secara alami. Pada titik ini, dia merasa melankolis. Dia tidak bisa tidak mengingat pertempuran paling mulia dalam hidupnya. Pertempuran itu terjadi di langit di atas laut. Dia bertempur sengit melawan pria yang terkenal sebagai master jiwa nomor 1 di bawah surga. Butuh 3 hari dan malam penuh. Mereka tidak berhenti untuk beristirahat selama pertempuran karena mereka terus-menerus mencurahkan semua upaya mereka untuk bertarung satu sama lain. Kedua basis kultivasi spiritual mereka telah mencapai divine origin pada saat itu. Hasil akhirnya imbang. Kemampuan sejati laut tanpa batas Douluo Chen Xinji sama-sama cocok dengan master jiwa nomor 1 di benua itu di masa lalu. Yang tidak lain adalah Atlas Douluo Yunming. Hanya mereka berdua yang tahu hasil akhir dari pertempuran itu. Itu dikenal sebagai pertempuran langit dan laut di dunia master jiwa. Setelah pertempuran tanpa henti, Chen Xinji membuat pengumuman publik bahwa dia kalah dari Yunming. Oleh karena itu, status Atlas Douluo sebagai master jiwa nomor 1 di benua itu ditetapkan. Pada kenyataannya, mereka sebenarnya sama-sama cocok. Meski pertempuran berlangsung di langit yang tinggi di atas laut, kekuatan laut yang bisa dimanfaatkan terbatas. Berdasarkan basis kultivasi mereka, Chen Xinji benar-benar tidak lebih lemah dari Yunming. Selain itu, Atlas Douluo memiliki keuntungan berada di langit. Cinta seseorang meluas ke gagak di atapnya. Dia sudah mengecewakan Long Yeiwei. Jadi dia tidak ingin menekan Shrek. Akibatnya, dia membuat pengumuman publik bahwa dia kalah dari Yunming. Yunming tidak repot-repot menjelaskan. Menurut mereka, tujuan dari pertempuran itu bukan pada hasil, tetapi sesuatu yang mereka ingin lakukan saat itu. Sama seperti limit Douluos dalam pemujaan Roh Kudus dan pagoda roh yang mencari kesempatan untuk mencapai keilahian. Pertempuran itu untuk tujuan yang sama. Atlas Douluo dan Boundless Sea Douluo bergandengan tangan untuk tabrakan di atas laut. Mereka ingin menantang kekuatan terkuat mereka di dunia. Tabrakan itu untuk menilai apakah mereka memiliki kesempatan untuk menembus batas dan hambatan para dewa kuasi. Hanya agar mereka bisa merasakan peringkat dewa. Hasilnya mengecewakan. Untuk sedikitnya. Meskipun mereka hampir tidak terpengaruh oleh pesawat pada saat itu, mereka tidak merasakan apa-apa selain kehampaan ketika mereka menerobos batas pesawat. Mungkin kemampuan mereka cukup untuk mencapai ketuhanan, namun kekuatan mereka tidak cukup untuk membangun tempat yang dapat menahan beban ketuhanan, yaitu alam ilahi. Tanpa bimbingan alam ilahi, mereka hanya bisa kembali ke alam Douluo pada akhirnya. Tidak peduli seberapa kuat mereka. Mereka sekali lagi ditekan oleh pesawat. Selama periode itu, baik Chen Xinji dan Yunming sangat tertekan. Itu sudah merupakan usaha terbaik mereka. Namun hasilnya mereka gagal. Chen Xinji lebih tua dari Yunming karena dia berasal dari generasi yang sama dengan Long Yeiwei. Kultivasi spiritual asal ilahinya menandakan bahwa sebagian dari dirinya sudah berada di peringkat dewa.
Akibatnya, pesawat tersebut memiliki kesadaran yang kuat akan keberadaan mereka. Oleh karena itu, dia dan Yun Ming memilih untuk menekan basis kultivasi spiritual mereka untuk melemahkan ketahanan terhadap pesawat, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang tidak mencolok. Namun, bagaimana dia masih bisa menekan basis kultivasinya saat dia menghadapi musuh yang begitu tangguh? Setelah kematian Yun Ming, Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas adalah master jiwa nomor 1 di benua yang pantas dia dapatkan. Untuk saat ini, setidaknya dia adalah orang itu. Sangat baik. Saya menyesal tidak bisa melawan Yun Ming. Sepertinya kemampuanmu tidak kalah dengan dia. Jadi, Anda akan menjadi pengorbanan manusia pertama saya setelah terobosan saya. Suara sedingin es paus raksasa terdengar sekali lagi. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya. Segera setelah itu, sinar ungu emas yang menusuk mekar dari tubuhnya mirip dengan ledakan. Tubuhnya yang sangat besar yang panjangnya lebih dari 1000 meter mulai menyusut. Tubuh telanjang perlahan muncul di langit. Dia tidak bisa melihat penampilannya di bawah penutup kabut ungu emas. Namun, dia tahu itu seorang wanita. Pada saat yang sama, laut di sekitarnya berubah menjadi area ungu emas yang luas saat berubah menjadi manusia. Chen Xinji jelas merasa bahwa laut sedang ternoda oleh energi yang menakutkan saat ini. Dan itu memukul mundur kekuatan jiwanya. Apa? Murid Chen Xinji segera mengerut. Ada ekspresi keheranan dan ketidakpercayaan dalam tatapannya. Energi yang menyusup ke laut dan mengubahnya sepenuhnya menjadi energi ungu emas seharusnya tidak ada di dunia manusia. Wanita itu telah menyelesaikan transformasinya sekarang. Dia berjalan di permukaan laut menuju Chen Xinji selangkah demi selangkah dan secara bertahap mengungkapkan penampilan aslinya. Dia tampak sangat cantik dengan sepasang alis lurus, tajam, dan tatapan sedingin es yang memancarkan cahaya ungu keemasan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, udara di sekelilingnya sedikit melengkung seolah berusaha mengusirnya dari dunia ini. Namun, air laut berwarna ungu keemasan di bawahnya berubah menjadi lebih padat dan lebih berat. Chen Xinji benar-benar yakin ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan wanita itu. Aura yang dia pancarkan mengejutkan master jiwa nomor 1 di benua itu. Anda tidak hanya mencapai kekuatan spiritual asal ilahi. Kekuatan jiwamu sudah, hati Chen Xinji bergetar. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya bahkan ketika dia bertarung melawan lawan yang lebih kuat. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak mampu mengendalikan emosinya saat ini. Dia telah kehilangan hitungan tahun. Hal yang dia rindukan sekarang muncul di hadapannya. Seseorang benar-benar berhasil. Ya, inilah kekuatan Tuhan. Gaun ungu emasnya tertiup angin. Suara wanita itu sedingin es. Tapi ada juga sedikit arogansi dan kesombongan. Kamu sudah menjadi dewa? Tanya Chen Xinji. Wanita yang mengenakan gaun ungu emas berkata dengan tenang. Kekuatan spiritual dan kekuatan jiwaku telah mencapai peringkat dewa. Namun, dunia terkutuk ini tidak memiliki tempat untuk mendukungku. Jadi, aku masih bukan dewa jika dibandingkan dengan dewa sebelumnya. Bagaimanapun, saya adalah dewa bagi Anda semua. Jika Anda mengatakan bahwa Anda adalah dewa semu, maka saya benar-benar dewa. Anda dan seluruh umat manusia berhak mati. Kalian semua harus mati. Saya akan menggunakan semua emosi negatif Anda termasuk ketakutan Anda akan kematian, permusuhan, kemarahan, penderitaan, dan ketidakberdayaan untuk memadatkan tablet keilahian dan menciptakan alam ilahi. Hahaha, hahaha. Dia tertawa histeris. Laut menggigil dan bergema dengan tawanya. Kejutan Chen Xinji telah berubah menjadi keheranan sementara itu. Hatinya hancur. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Siapa kamu sebenarnya? Dewa sejati.
Itu adalah peringkat yang tidak dapat dicapai oleh siapapun dari dunia ini sejak Holiais Douluo Huo Yuhao mencapai keilahian di masa lalu. Keilahian hanya setengah langkah lagi. Sangat sulit bagi seseorang untuk mencapai kekuatan spiritual asal ilahi. Tetapi kekuatan spiritual masih dimiliki oleh tubuh manusia. Jelas, itu dibudidayakan di dalam tubuh. Meski demikian, masih ada peluang. Di sisi lain, kekuatan jiwa berbeda seperti yang dimiliki dunia ini. Untuk menerobos peringkat 99 dari kekuatan jiwa ke peringkat 100 legendaris dan lebih dari itu adalah peringkat dewa. Seseorang harus terlebih dahulu menembus batas dunia. Hanya dengan melakukan ini seseorang dapat mengisi ke peringkat dewa. Secara alami, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tidak mungkin untuk melawan kekuatan seluruh pesawat sendirian. Sulit untuk melawan kekuatan pesawat untuk dewa yang tidak terlalu kuat di pesawat benua Douluo. Chen Xinji tidak tahu bagaimana menilai itu. Tetapi dia telah mencoba untuk menembus peringkat itu sebelumnya. Itu adalah upaya bersama dengan Atlas Douluo Yunming. Upaya dua dewa kuasi teratas dengan kekuatan spiritual asal ilahi sia-sia. Orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya itu. 1852 The Demon Empress. Tepat pada saat itulah yang disebut entitas peringkat dewa sejati sebenarnya ada di hadapannya. Jika ada orang lain yang menggantikannya, mungkin orang itu akan berasumsi bahwa wanita ini hanya membual untuk mengesankan orang lain. Namun, Chen Xinji dapat mengatakan bahwa semua yang dikatakan orang ini adalah kebenaran karena dia juga pernah mengalami mendekati peringkat itu di masa lalu. Jika benar dia hanya kehilangan tablet ketuhanan, maka dia pasti peringkat dewa sekarang. Orang ini benar-benar keajaiban. Selain itu, keajaiban ditampilkan dengan sangat jelas di hadapannya sekarang. Karena itulah, dia ingin mengetahui identitas orang tersebut. Lebih penting lagi, tampaknya dia telah berkultivasi ke peringkat ini sebagai makhluk jiwa. Namun, tidak ada catatan tentang makhluk jiwa yang berkultivasi untuk mencapai ketuhanan dalam sejarah umat manusia berdasarkan catatan benua Douluo. Bahkan pemimpin dari 10 binatang besar, dewa binatang di Tian belum menjadi dewa. Jika wanita di hadapannya ini adalah paus dengan tubuh yang sangat besar sebelumnya, itu menandakan bahwa dia telah benar-benar berkultivasi dari monster jiwa laut sebelumnya. Dalam legenda, leluhur pertama Sekte Tang, Tang San membunuh Raja Paus Laut dalam jutaan tahun di masa lalu. Namun, berdasarkan catatan, tubuh Raja Paus Laut dalam tidak sebesar orang sebelumnya. Jika dia sudah mencapai pangkat dewa, semuanya bisa dijelaskan dengan jelas. Binatang jiwa laut membutuhkan ruang hidup yang luas dibandingkan dengan binatang jiwa darat. Makhluk jiwa laut tingkat atas tidak memiliki umat manusia sebagai musuh alami mereka. Jadi mereka bisa hidup lebih lama dari binatang jiwa darat. Bahkan jika ini masalahnya, tidak akan mudah untuk menembus peringkat dewa dengan mudah. Kan? Siapa saya? Wanita itu mencibir sekali. Bukankah kamu sudah lama mencari saya? Beraninya kau bertanya siapa aku? Pancaran listrik melintas di benak Chen Xinji ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kata-kata itu keluar dari bibirnya saat dia berkata, "Permaisuri Iblis. Anda adalah permaisuri kultus Roh Kudus." Wanita itu tersenyum. "Kamu menjadi lebih bijaksana seperti yang diharapkan." "Betul sekali. Aku adalah permaisuri iblis. Saya yakin Anda tidak mengharapkan ini. Bukan? Anda telah mencari guru sekte pemujaan Roh Kudus selama ini hanya untuk mengetahui bahwa guru sekte itu bukanlah manusia tetapi makhluk jiwa. Selain itu adalah makhluk jiwa laut." Hati Chen Xinji dipenuhi dengan keterkejutan. Sama seperti yang dikatakan permaisuri iblis. Dia benar-benar tidak mengharapkan permaisuri iblis misterius
yang dicari oleh seluruh dunia master jiwa selama ini, untuk menjadi master kultus-kultus Roh Kudus. Pemimpin dari semua master jiwa jahat di dunia sebenarnya telah dibudidayakan dari makhluk jiwa laut menjadi bentuk manusia. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Tidak heran dia belum pernah mendengar berita tentang guru jiwa jahat yang kuat yang dipromosikan ke posisi teratas dalam kultus Roh Kudus. Bahkan pria angkuh seperti Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa menjadi bawahannya. Dia bergabung dengan Kaisar Hantu untuk membantu Master Sekte dalam mengatur sekte. Mereka adalah dua dewa kuasi. Di sisi lain, bagaimana kedua dewa kuasi ini bisa dibandingkan dengan permaisuri iblis sebelum dia saat ini? Akhirnya kau berhasil membangun arai besar pembunuh darah God Killer. Chen Xinji merasa tertekan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa permaisuri iblis tidak menerobos ke peringkat dewa sejati dan batas pesawat sendiri. Dia telah menggunakan arai besar pembunuh darah penguasa untuk menghantam pesawat. Jadi dia akhirnya bisa menembus peringkat ini untuk menjadi dewa sejati. Setelah mendengar kata-katanya, rasa dingin yang menusuk tiba-tiba keluar dari tatapan permaisuri iblis. Berhasil. Saya hanya dapat mencapai kesuksesan jika saya memiliki lebih banyak waktu. Sial. Kalian manusia menyela saya pada saat yang genting sehingga saya tidak bisa mengecilkan arai besar pembunuh darah penguasa dan memadatkan tablet ketuhanan dengan melahap makhluk jurang dan kekuatan hidup Anda untuk menciptakan alam ilahi. Anda dan orang-orang Anda yang merusak barang berharga saya di sini dan menghancurkan pekerjaan saya selama ribuan tahun. Makanya, kalian semua harus mati. Aku akan menggunakan kamu dan nyawa orang lain dan permusuhan seluruh pesawat sebagai pengorbanan untuk membangun kembali arai besar pembunuh darah penguasa. Setelah mendengarkan ceritanya, Chen Xinji menjadi tercerahkan. Ternyata semua orang dipimpin oleh permaisuri iblis. Tampak jelas bahwa dia membuka lorong jurang dan membimbing makhluk-makhluk abisal itu bukan untuk membantu mereka, tetapi untuk menggunakannya untuk menyelesaikan arai besar pembunuh-pembunuh darah yang menakutkan yang penuh dengan kejahatan. Tindakan memadatkan alam ilahi itu sulit. Bagaimanapun, tablet ketuhanan hanya akan muncul ketika alam ilahi diciptakan. Bahkan alam ilahi terlemah akan membutuhkan sejumlah besar energi untuk mendukung proses penciptaan. Jadi, dari mana energi itu berasal? Beberapa ribu jiwa yang mati dikorbankan agar arai besar pembunuh darah pengendali bisa terbentuk. Namun, dari mana datangnya energi yang dibutuhkan untuk proses selanjutnya? Tujuannya bukan hanya untuk menghancurkan dunia manusia. Dia juga memasukkan makhluk abisal dalam rencananya. Dia ingin menggunakan Grid Array Blue Driver God Killer untuk melahap makhluk abisal yang dibawa olehnya. Bersama dengan manusia yang terbunuh, dia akan mengubahnya menjadi fondasi untuk memadatkan alam ilahi. Semua kehidupan di Tule akan menjadi sarana baginya untuk memadatkan alam ilahi. Pada saat yang sama, dia akan melahap seluruh bidang benua Douluo tanpa ragu sedikit pun seperti Raja Petapa Jurang untuk memperkuat alam ilahi yang dia bangun untuk dirinya sendiri. Dia kemudian akan menjadi dewa. Ini adalah rencananya selama ini. Semuanya masuk akal sekarang. Rencana jahat kultus Roh Kudus telah dilaksanakan ketika kultus Roh Kudus bekerja sama dengan Pagoda Roh untuk menyerang kota Shrek. Semua yang terjadi kemudian sebenarnya untuk membantu dalam upaya untuk mensukseskannya, termasuk penyerangan terhadap tentara Dewa Darah untuk memicu air pasang abisal. Kegagalan tentara Dewa Darah mungkin tidak terlalu penting bagi mereka, karena mereka berhasil melakukan kontak dengan pesawat abisal melalui lorong jurang yang dijaga oleh tentara Dewa Darah saat itu. Mereka memutuskan untuk membuka bagian kedua di Tule dan membawa bagian jurang yang mengakibatkan konfrontasi.
Grid Array Blue Driver God Killer akhirnya terungkap yang memungkinkan Demon Empress untuk memanfaatkan kekuatan array besar untuk membuka bagian yang lebih besar untuk pesawat Abyssal sehingga mereka bisa membawa lebih banyak makhluk Abyssal. Targetnya termasuk jutaan tentara dari Legiun umat manusia untuk melahapnya. Semuanya hanyalah batu loncatan baginya untuk menciptakan alam ilahi yang jahat. Bahkan permaisuri iblis tidak menyangka bahwa senjata pamungkas umat manusia, surga abadi, akan begitu kuat yang jauh melebihi kekuatan dari dua amunisi jiwa tetap peringkat God Killer lainnya. Bagian terpenting dari rencananya sudah selesai. Dia akhirnya memiliki kekuatan dewa untuk meluncurkan serangan terhadap pasukan umat manusia untuk menarik makhluk jurang yang lebih kuat dan pembangkit tenaga manusia sehingga dia bisa memanfaatkan arai besar pembunuh darah penguasa darah untuk menyapu bersih mereka semua. Kemudian, surga abadi meledak. Ternyata sinar Eternal Heaven telah menghancurkan Grid Array Blue Driver God Killer, bersama dengan ambisi dan harapan liarnya. Meskipun dia berhasil mengandalkan kekuatan dewa untuk melarikan diri dari pusat gempa pada titik paling kritisnya, kekuatan dewanya sudah terbentuk sepenuhnya. Dengan demikian, mimpinya untuk mendirikan alam ilahi hancur. The Demon Empress liar dengan amarah. Dia tidak pernah mengharapkan sejumlah besar makhluk Abyssal gagal menahan serangan termasuk Raja Roh peringkat asal ilahi. Dia merasa tidak bisa dipercaya. Grid Array Blue Driver God Killer dihancurkan. Begitu pula rencananya. Bukan hal yang mudah baginya untuk mendapatkan kesempatan untuk menyelimuti sejumlah besar makhluk jurang yang kuat. Dia mengubah kebenciannya menjadi tindakan. Makhluk jurang tidak akan menyerah begitu saja. Karena itu, dia memanfaatkan kesempatan untuk bekerja dengan makhluk Abyssal untuk mengalahkan umat manusia terlebih dahulu sebelum dia mencari kesempatan untuk membangun kembali arai besar pembunuh darah God Killer. Ketika susunannya selesai, dia kemudian akan mencari cara untuk membangun alam ilahinya. Hanya saja akan ada ketidakpastian dalam kasus ini. Dia enggan menerimanya. Oleh karena itu, dia merasakan kemarahan yang intens saat dia menghadapi Chen Xinji saat ini. Chen Xinji merasakan gelombang sedingin es mengalir di punggungnya. Namun demikian, dia merasa berterima kasih kepada Sekte Tang dan Akademi Shrek. Jika mereka egois seperti pagoda jiwa di masa lalu dan memilih untuk tidak memanfaatkan surga abadi, permaisuri iblis yang gila akan membangun alam ilahi. Akibatnya, seluruh planet Douluo akan hancur. Untungnya, surga abadi diluncurkan pada saat yang kritis. Itu memberi setiap orang kesempatan kecil untuk bertahan hidup. Meskipun permaisuri iblis sudah menjadi dewa sejati, dia masih terpengaruh oleh penindasan planar karena dia gagal membangun alam ilahi. 1853 Dewa Laut Douluo. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, siapa yang sebenarnya mampu menghentikan permaisuri iblis yang sudah menjadi dewa sejati di hadapannya? Bisakah dia melakukannya? Kegilaanmu akan membuatmu hancur, kata Chen Xinji dingin. Saat dia berbicara, tubuhnya mulai berubah. Armor pertempuran Boundless Sea Universe berkobar seolah-olah terbakar. Itu membuat seluruh tubuhnya tampak tembus cahaya. Chen Xinji mengangkat tangannya perlahan dan membuat gerakan mengangkat seolah-olah dia membawa sesuatu yang berat di pelukannya. Helm biru langit perlahan terbentuk di telapak tangannya. Sejak helm itu muncul, laut di bawah kakinya kembali tenang. Keheningan menyebar ke kejauhan dengan kecepatan yang mengejutkan. Ketika itu berlalu, laut menjadi damai dan noda ungu emas dari kekuatan dewa segera memudar. Air kembali ke warna biru sebening kristal sebelumnya. The Demon Empress tertegun sejenak. Ada kerutan di wajahnya saat dia bertanya, apakah itu senjata ilahi? Apa itu senjata dewa yang berhubungan dengan laut? Chen Xinji dengan tenang menjawab, selalu ada klan yang menjaga laut dengan tenang di dunia manusia.
Mereka tinggal di sudut lautan dan melindunginya. Klan selalu memilih kepala untuk setiap generasi untuk bertindak sebagai duta laut. Dan saya adalah kepala klan untuk generasi saat ini. Permaisuri iblis sepertinya menyadari sesuatu ketika pancaran cahaya keluar dari tubuhnya. Keturunan Dewa Laut. Anda sebenarnya adalah keturunan Dewa Laut. Chen Xinji mengangguk dengan tenang. Itu benar. Aku adalah kepala klan Dewa Laut yang menjaga laut untuk generasi ini. Karena itu, gelar saya seharusnya bukanlah Laut Tanpa Batas tetapi Dewa Laut. Aku adalah Dewa Laut Douluo dari generasi ini. Permaisuri iblis begitu penuh dengan amarah sehingga matanya sepertinya akan terbakar. Dia menatap Chen Xinji dengan tatapan penuh dengan kebencian yang kuat. Namun demikian, kekuatan spiritualnya tidak cukup kuat untuk mempengaruhi transformasi yang terjadi di laut di bawahnya pada saat itu. Kamu sebenarnya keturunan Tang San. Dia hampir memaksakan kata-kata itu keluar melalui giginya yang terkatup rapat. Chen Xinji menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya bukan keturunan pendiri Sekte Tang. Faktanya, garis keturunan klan Dewa Laut kita jauh lebih tua dari Tang San. Klan kami sudah ada sejak Master Jiwa Manusia pertama kali muncul sangat lama. Darah Dewa Laut mengalir di pembuluh darah kita. Dewa Lautlah yang menahan kita di sini untuk melindungi garis keturunannya dan mencari orang yang ditakdirkan. Di saat yang sama, kami juga menjaga laut. 20.000 tahun yang lalu, Master pertama Sekte Tang, Tang San yang brilian, muncul di Pulau Dewa Laut. Di sisi lain, Pulau Dewa Laut menjaga harta karun Dewa Laut yang sebenarnya. Itu adalah senjata Super Divine Dewa Laut yang dikenal sebagai Trisula Dewa Laut. Tang San lulus ujian dan menerima pengakuan Dewa Laut untuk akhirnya menjadi Dewa Laut yang sebenarnya. Di sisi lain, sebagian besar pemeriksaannya disiapkan oleh klan kami. Trisula Dewa Laut ditarik oleh Tang San dan Pulau Dewa Laut tidak lagi ada setelahnya. Misi kami pada saat itu telah selesai. Setelah itu, Tang San mencapai ketuhanan dan memasuki alam ilahi. Namun dia tidak berhenti melanjutkan garis keturunan kita. Dia merasa bersyukur atas kontribusi klan kami. Jadi dia membantu menurunkan garis keturunan kami dan terus melindungi laut. Untuk memperingati Dewa Laut, dia membangun Danau Dewa Laut dan Pulau Dewa Laut sebagai inti dari Akademi Shrek. Semua yang dia lakukan adalah untuk mengenang Dewa Laut dan klan kami. Setiap generasi, Dewa Laut Douluo melindungi laut tanpa sepatah kata pun. 10.000 tahun yang lalu, kami seharusnya terlibat ketika benua matahari bulan bertabrakan dengan benua Douluo. Tetapi alam ilahi masih ada pada saat itu. Dewa Laut Tang San memberitahu kami bahwa ini adalah kesempatan yang tidak disengaja bagi seluruh dunia untuk maju. Akibatnya, kami tidak ambil bagian dalam acara tersebut. Setelah itu, dia berhenti datang dan kami juga tidak bisa merasakan keberadaan alam ilahi. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa garis keturunan Dewa Laut belum berakhir. Kami masih melindunginya. Oleh karena itu, jika Anda ingin menghancurkan laut dan menghancurkan seluruh dunia, bahkan jika Anda telah menjadi apa yang disebut dewa sejati, Anda harus melangkahi mayat saya terlebih dahulu. The Demon Empress menyipitkan mata dan menatap Chen Xinji dengan tatapan rumit di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa? Mengapa Dewa Laut tidak mempedulikan rakyatnya di laut? Namun ia menurunkan garis keturunannya kepada manusia. Manusia yang tercela, tidak tahu malu, dan hanya peduli pada pembantaian dan kehancuran. Chen Xinji berkata dengan dingin. Apakah Anda dalam posisi untuk berbicara tentang pembantaian dan perusakan? Ekspresi kesedihan yang dalam melintas di mata Raja Iblis. Bagaimana tidak? Sejak kapan? Saya hanyalah seorang gadis muda yang tidak terbiasa dengan urusan duniawi.
Aku hanya ingin bersama suamiku dan hidup bahagia bersama keluargaku. Tetapi suamiku sudah meninggal dan keluargaku hancur. Di sisi lain, kalian manusia yang menyebabkan semua ini. Kamu bilang aku harus melangkahi mayatmu, kan? Baiklah. Aku akan membunuhmu dulu. Lalu aku akan memusnahkan semua manusia agar aku bisa membalaskan dendam suamiku. Ah! Dia berteriak keras. Permaisuri iblis mengangkat tangannya dan membuat gerakan seperti dia mendorong ke langit. Warna ungu keemasan di tubuhnya dengan cepat berubah menjadi lebih tebal, lebih gelap, dan lebih berat. Laut di sekitarnya tetap berwarna biru jernih karena kehadiran Chen Xinji. Tetapi langit segera berubah menjadi ungu dan hitam. Mata permaisuri iblis langsung menjadi merah darah. Dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kebiadaban. Dia tiba-tiba mengayunkan tangannya yang terangkat ke arah Chen Xinji. Udara dengan cepat menjadi tebal dan lengket dengan tubuh Chen Xinji di tengahnya. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menghilang dan ruang itu berubah menjadi ruang hampa kosong. Kekuatan robekan yang sangat besar meledak dari ruang hampa dan merobek tubuhnya dari segala arah. Ya. Ini adalah serangan yang mencapai peringkat dewa sejati. Suar yang membakar armor pertempuran alam semesta tanpa batas Chen Xinji mulai berfluktuasi dengan hebat. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan terkoyak oleh suar. Namun, helm di kepalanya tiba-tiba memunculkan lingkaran cahaya biru tebal yang berubah menjadi penghalang cahaya biru yang melindunginya dari semua sisi. Ada kilatan di mata Chen Xinji. Flare biru yang membakar tubuhnya dengan cepat tumbuh lebih kuat dan memenuhi penghalang cahayanya dalam sekejap. Matanya berubah menjadi sangat cerah dan berkilau dengan sinar biru keemasan yang intens. Dia mengambil langkah maju dan dengan cepat keluar dari ruang hampa. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di atas Ratu Iblis. Dia mengulurkan tangannya dan menekan ke bawah. Rasanya seolah-olah laut di sekitarnya terhubung sepenuhnya dengannya. Laut mengusir kehadiran permaisuri iblis dengan keras. Kekuatan laut tak terbatas dimobilisasi oleh Chen Xinji dan berubah menjadi tekanan besar yang menekan permaisuri iblis. Chen Xinji telah melepaskan laut besar tanpa batas. Dewa Laut Tang San telah meninggalkan helm yang dikenakan Chen Xinji. Dia menempa senjata ilahi dengan tangannya di alam ilahi berdasarkan helm yang dikenakan oleh Dewa Laut. Apalagi kualitas senjata ilahi ini setara dengan helm aslinya. Itu diberikan kepada keturunan Dewa Laut Douluo di masa lalu sebagai senjata penjaga klan. Hanya generasi Dewa Laut Douluos yang layak mengenakan helm ini. Itu diturunkan ke Dewa Laut Douluo Chen Xinji untuk generasi ini. Dengan senjata ilahi. Bahkan kekuatan Dewa Permaisuri Iblis tidak dapat melemahkan kemampuan Chen Xinji untuk memerintah laut. Serangan yang dilepaskan oleh Chen Xinji juga berada di peringkat dewa. Warna ungu emas di tubuh Permaisuri Iblis menyebar dan tumbuh dengan liar sampai dia tampak seperti dia telah berubah menjadi kepompong cahaya. Kepompong ungu keemasan mulai berputar dengan kecepatan tinggi seperti gasing. Itu memaksa jalan keluar dari laut besar tanpa batas sebelum melonjak langsung ke langit. Pada saat berikutnya, dia berbalik dan mengubah dirinya menjadi meteor ungu emas. Dia terbang ke Chen Xinji. Dan warna ungu hitam di langit tercemar dengan ungu emas. Chen Xinji mengangkat telapak tangannya ke atas saat cahaya biru bersinar dari matanya. Seolah-olah laut telah menjadi fondasinya. Helm Dewa Laut di kepalanya bersinar terang untuk membantunya mengubah kekuatan laut menjadi pilar cahaya raksasa. Bab 1854 di mana sisanya? Ledakan. Pada saat itu, energi yang menakutkan seakan membuat seluruh laut mendidih. Meskipun mereka sudah melarikan diri ke kejauhan. Ketiga armada besar itu diombang-ambingkan oleh ombak. Banyak kapal perang yang lebih kecil hampir terbalik. Untungnya, kapal-kapal perang itu terikat pada kapal yang lebih besar yang membantu menjaga keseimbangan.
Dari posisi ketiga armada, mereka bisa melihat ledakan ungu emas dan biru langit di kejauhan. Adegan itu benar-benar apokaliptik. Semuanya terjadi begitu cepat. Ledakan mengerikan itu terasa seperti trompet yang mengumumkan akhir dunia. Suara permaisuri iblis yang meledak ke udara terdengar berkata, "Chen Xinji, saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan saat Anda mengorbankan hidup Anda untuk memanfaatkan kekuatan Dewa Laut. Kamu masih laki-laki, bukan Tuhan. Aku adalah dewa sejati." Sesaat kemudian, warna ungu keemasan dan biru langit di antara langit dan laut telah mengubah permukaan laut menjadi dunia lain. Di inti Tule, raungan naga menggema di sekitar tubuh Light Dark Douluo Long Yeiwei. Naga kembar terang dan gelap yang tak terbendung mengaduk tubuh Raja-Raja Jurang menjadi beberapa bagian. Sebagai prajurit terhebat Akademi Shrek, dia memimpin banyak limit duales dari Akademi Shrek dan Sekte Tang untuk membantu Gu Yuena dan pejuang pagoda roh di medan perang. Bersama-sama, mereka berhasil menstabilkan situasi. Mereka berada di tengah pertempuran. Raja Roh memimpin sisi pesawat abisal. Ada lebih dari 30 pusat kekuatan raja dan peringkat raja abisal melakukan pertempuran. Gu Yuena melawan Raja Roh dengan banyak usaha sementara yang lainnya dengan ganas bertarung melawan makhluk abisal elit. Masing-masing pembangkit tenaga abisal memiliki kemampuan yang berbeda. Keterampilan mereka yang banyak datang dalam berbagai keanehan, terutama yang memiliki tingkatan raja. Meskipun Skycrosser Douluo lebih unggul dalam duelnya dengan permaisuri hitam, bahkan para Quasi-God mengalami kesulitan melawan makhluk peringkat raja saat bertarung satu lawan satu. Raja-raja abisal dari tingkat ke-30 ke atas bahkan lebih tangguh daripada limit Douluos yang menduduki peringkat demigod manusia. Terutama mereka yang tidak memiliki baju besi perang 4 kata. Selain itu, yang dimiliki manusia hanyalah selusin limit Douluos. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mereka baru saja berhasil menstabilkan keadaan. Dari sekian banyak limit Douluos, performa Light Dark Douluo Long Yeiwei dalam membunuh Raja Jurang dari bawah level ke-80 bukanlah yang paling mengesankan. Upaya bersama Douluo yang asmara dan Douluo yang tak berperasaan untuk melepaskan gabungan pedang ganda juga tidak. Itu adalah Roh Kudus Douluo Yali yang memimpin hampir seluruh pemandangan dengan cahaya suci yang beredar di tubuhnya. Roh Kudus Douluo memiliki salah satu daun pengganti kehidupan di mulutnya untuk mengisi kembali kekuatan hidupnya. Cahaya sucinya yang cemerlang menutupi seluruh medan pertempuran. Dan 12 malaikat agung bersayap 6 mengelilinginya. Banyak dorongan kuat terus mendarat di prajurit umat manusia. Cahaya suci itu tidak mematikan bagi makhluk jurang seperti bagi para master jiwa jahat, tetapi masih memiliki efek penekan yang sangat kuat. Justru karena kepemimpinannya situasinya bisa tetap stabil. Satu-satunya masalah adalah makhluk abisal akan berubah menjadi energi abisal saat mereka dibunuh dan kemudian segera melarikan diri. Tombak naga perak Gu Yuena memiliki kemampuan untuk melahap energi abisal tetapi kekuatan spiritual asal ilahi dari Raja Roh menekannya. Dia hanya bisa memanfaatkan kurang dari 10% dari kemampuan melahap. Ini berarti bahwa pesawat abisal tidak mengalami kehilangan energi abisal yang parah bahkan setelah banyak makhluk abisal yang perkasa dimusnahkan. Area di sekitar tubuh Gu Yuena sudah berubah menjadi kolam 7 warna. Dia menggunakan semua jenis atribut dengan terampil untuk meledakkan Raja Roh terus-menerus. Raja Roh memblokirnya, tetapi dia melakukan hal yang sama padanya. Kekuatan spiritual Spirit Monarch terlalu besar. Jika Spirit Dragon Jurang biasa dapat menghasilkan efek yang mengesankan di medan perang, maka Spirit Monarch pasti akan menyebabkan banyak kerusakan jika dia memiliki kesempatan untuk mendominasi medan perang. Akibatnya, dia mengerahkan segala upaya untuk menahannya. Pemimpin musuh, dia tidak akan memberinya kesempatan untuk bergerak.
Saat dia bertarung, Gu Yuena akan melihat ke arah pembangkit tenaga listrik dari Akademi Shrek dan Sekte Tang sesekali. Gumpalan kecemasan akan melewati tatapannya sesekali. Apakah dia sudah tiba? Di mana dia? Mengapa dia tidak ada di sini ketika dia adalah yang paling penting dari semua pejuang dari Akademi Shrek dan Sekte Tang? Dia seharusnya tidak absen di medan perang saat ini. Aura mereka terhubung. Jika dia terlibat dalam beberapa misi di dekatnya, dia pasti bisa mendeteksi kehadirannya. Dia tidak bisa merasakan aura apapun yang menjadi miliknya. Di mana dia? Jika dia ada di sini, mungkin semuanya akan berbeda. Setidaknya, energi jurang tidak akan hilang begitu saja. 6 dari 7 monster Shrek yang tersisa bertempur di sisi lain medan perang. Tetapi dia hilang. Dia bukan satu-satunya orang dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Karena orang-orang dari Pagoda Roh serta Aula Dewa Perang juga bertanya-tanya. Di mana Master Sekte Tang? Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek? Kaisar Naga Douluo Tang Wulin? Bas, ada secercah cahaya keemasan. Merasa kecewa, Tang Wulin tersandung ke tanah sekali lagi. Dia bahkan tidak ingin bangun kali ini. Dia masih memiliki banyak energi. Tetapi dia sudah memutar otak mencoba memikirkan bagaimana mencapai kemenangan. Dia telah melalui metode dan kemampuan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia tidak berhasil mengalahkan ayahnya, tidak peduli apa yang dia coba. Tang San masih menatap Tang Wulin sambil tersenyum. Matanya lembut dan baik hati. Namun dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada putranya saat mereka bertempur. Tang Wulin sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia dikalahkan oleh ayahnya. Bagian yang paling mengganggu adalah badai tak terbatas. Dia kelelahan sendiri berulang kali melawannya. Tapi dia tidak bisa menemukan cara untuk membebaskan diri dari serangan itu. Dia memiliki tekniknya sendiri seperti Forbid All Laws, Dragon Emperor Break. Tetapi itu memucat dibandingkan dengan badai tak terbatas. Keduanya adalah kemampuan tipe kontrol. Tapi Indefinite Storm bisa menghancurkan hampir semua skill lainnya. Aku tidak bisa mengalahkanmu, kata Tang Wulin dengan seringai paksa. Tang San terus tersenyum. Ayo pergi lagi, Tang Wulin berkata. Aku tidak bisa mengalahkanmu, tidak peduli berapa kali aku mencoba. Bahkan jika peringkat basis kultivasi kita sama, Anda memiliki lebih banyak pengalaman. Lebih penting lagi, Anda memiliki senjata super ilahi di tangan Anda. Efek penindasan Trident Dewa Laut membuatku kewalahan. Senyum di wajah Tang San semakin lebar. Dia tiba-tiba memutar Trident Dewa Laut di tangannya dan memberikan poros Trisula ke Tang Wulin. Baiklah, ayo kita pindah. Hah. Tang Wulin memandang ayahnya dengan bingung. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Datang. Saya pikir Anda mengatakan bahwa penindasan Trisula Dewa Laut pada Anda luar biasa. Kalau begitu, ayo ganti senjata. Beri aku tombak naga emasmu, kata Tang San sambil menyeringai. Tang Wulin memberikan tombak naga emas kepada ayahnya secara naluriah dan mengambil Trisula Dewa Laut. Begitu Trisula Dewa Laut datang ke tangannya, rasa potensi yang belum pernah terjadi sebelumnya terpancar melalui senjata super ilahi dan ke tangannya. Perasaan itu luar biasa, seperti laut yang meresap ke dalam tubuhnya. Dalam sepersekian detik, itu mengisinya dengan kekuatan dan vitalitas yang tak terbatas. Meskipun dia dapat menggunakan sebagian dari kekuatan Trident Dewa Laut di masa lalu, semuanya benar-benar berbeda kali ini. Senjata Super Divine terasa seperti itu adalah bagian dari tubuhnya. Ketika dia menggenggamnya, rasanya seolah-olah seluruh laut telah menyatu dengannya sebagai satu. Perasaan itu luar biasa. Semua keletihannya sirna, baik jasmani maupun rohani. Saat itu juga, dia mencapai puncak yang belum pernah dia miliki sebelumnya.
Trisula Dewa Laut tidak memiliki perasaan arogansi atau kekerasan. Itu adalah perasaan tidak berujung. Merangkul semua dan satu dengan surga. Bab 1855 Hati nurani Anda harus benar setiap saat. Saat Tang Wulin memegangnya, dia segera merasakan seluruh tubuhnya dibersihkan dan dilahirkan kembali. Rasanya seolah-olah dia dibawa kembali ke kehidupan baru. Dia dengan jelas merasakan setiap bagian tubuhnya dari kepala hingga ujung kaki. Setiap sel di tubuhnya bersorak kegirangan dengan persepsi kekuatan spiritual asal ilahinya. Rasanya seolah-olah ada dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya lahir di tubuhnya. Dan setiap dunia kecil memelihara ribuan nyawa. Perasaan luar biasa tak terlukiskan. Tang Wulin hanya berdiri di sana sementara tubuhnya diselimuti oleh pancaran biru emas pucat. Tang San memandang putranya dengan senyum tipis di wajahnya. Dia mengangkat tombak naga emas dan mengarahkannya ke Tang Wulin dari kejauhan. Seketika, semburan aura liar meledak dari tombak naga emas. Tombak naga emas di tangan Tang San mirip dengan naga jahat yang memamerkan taringnya dan melambaikan cakarnya menunggu untuk melahap seseorang. Tang San memandang Tang Wulin dengan tenang dan berkata dengan suara yang dalam. Hati nurani Anda harus benar dan nilai-nilai Anda juga. Setiap saat, integritas hanya bisa ada jika tiga refleksi dunia ini jujur. Setiap emosi liar hanyalah representasi. Mungkin itu bisa menyehatkan tubuh kita atau bahkan pikiran kita. Namun, itu tidak pernah bisa menyusup ke jiwa kita. Jadi, Anda harus memiliki ketenangan dan ketenangan dalam jiwa Anda terlepas dari perubahan dan kesulitan yang Anda hadapi dalam hidup. Hanya dengan begitu Anda akan menjadi diberi kesempatan hidup baru. Setiap kata yang diucapkan oleh Tang San mirip dengan petir yang menghantam lautan roh Tang Wulin. Ini memicu kekuatan spiritual divine origin-nya berfluktuasi dengan keras. Kata-kata emas besar yang dipadatkan dari kesadaran ilahi terpampang di langit di atas lautan rohnya. Tang Wulin merasakan jiwanya terjebak dalam kesurupan. Rasanya seolah lautan rohnya akan dihancurkan oleh tekanan spiritual yang sangat besar. Tepat pada saat itulah dia merasakan aura murni dan lembut yang terpancar dari Trisula Dewa Laut di tangannya terus menyehatkan tubuh dan jiwanya untuk menuliskan kata-kata emas ke dalam bagian terdalam jiwanya dan menyatu dengannya sebagai satu. Tang Wulin lupa waktu sebelum akhirnya sadar kembali. Namun, pupil matanya mengerut seketika ketika dia mencoba untuk memperbaiki pandangannya karena naga jahat emas telah tiba di hadapannya. Tang Wulin mundur selangkah tanpa sadar dan membuat gerakan membalik dengan Trisula Dewa Laut di tangannya. Dia melepaskan ranah roh tombak dan kembali ke kondisi aslinya. Dengan flip sederhana, Trisula Dewa Laut mendarat tepat di kepala naga jahat. Ding! Suara yang tajam terdengar. Tombak naga emas kembali ke bentuk aslinya. Namun, pada saat itu, Tang Wulin merasakan Trisula emasnya menjadi tidak berbobot. Perasaan mendorongnya ke benda padat sebelumnya menghilang. Sebaliknya, dia melihat tombak naga emas telah lenyap. Pancaran tombak itu meledak tepat di depannya dan menyelimuti seluruh tubuhnya dalam hitungan detik. 1000 jari yang menuduh dapat digunakan dengan cara ini juga. Ide itu muncul di benak Tang Wulin saat ini. Tubuhnya meringkuk saat dia melepaskan tubuh dominasi naga emas yang membuat permukaan armor pertempuran 4 kata Golden Dragon Moon Song sehalus cermin. Pada saat yang sama, dia menggunakan trident Dewa Laut untuk memotong busur di langit seolah-olah dia telah berlatih latihan berkali-kali. Dia telah kehilangan hitungan jumlah pertempuran yang dia lawan ayahnya. Meskipun demikian, dia belajar banyak selama pertempuran. Pelajaran terpenting yang dia pelajari adalah menyederhanakan yang rumit. Dalam pertempuran melawan ayahnya, Tang Wulin menemukan bahwa ayahnya jarang menggunakan keterampilan yang rumit. Setiap keterampilan yang dia gunakan tampak biasa-biasa saja dan monoton. Namun,
Kemonotonan itu sebenarnya mencakup segudang transformasi. Tang San tidak mengungkapkan instruksinya. Dia hanya menunjukkan putranya jalan selama pertempuran. Dia terus menggunakan tindakannya untuk membimbing Tang Wulin sehingga Tang Wulin dapat memahami apa artinya menyederhanakan yang rumit. Itu berarti mengeksekusi yang rumit menggunakan keterampilan sesederhana mungkin. Ayahnya menggunakan busur sederhana untuk membuat Tang Wulin merasa seperti tenggelam ke dalam lumpur sebelumnya. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia masih akan ditekan terlepas dari perlawanan yang dia lakukan. Tang Wulin meniru gerakan itu berkali-kali untuk mendapatkan pengalaman berulang kali. Kemudian, ia mulai menyingsing. Menyederhanakan kompleks dapat digunakan pada kemampuan apapun dengan poin kuncinya adalah ringkasan. Dengan kata lain, dia harus mencari proses inti. Hanya dengan begitu ribuan kemungkinan akan tersedia dengan melepaskan intinya. Singkatnya, proses ini adalah perbaikan. Hukum terlarang Kaisar Naga Tang Wulin menerapkan teori kombinatorik. Itu adalah teknik yang efisien yang menggabungkan semua kemampuannya untuk membentuk beberapa serangan mematikan yang lebih kuat. Tang Wulin menemukan setelah bertarung melawan ayahnya bahwa hukum terlarang Kaisar Naganya memang kuat. Namun, hal tersebut kurang memiliki keragaman, terutama dalam langkah tindak lanjutnya. Dia menemukan bahwa kemampuannya akan habis setelah melepaskan hanya satu serangan sehingga dia tidak mampu membuat gerakan lanjutan. Belum lagi kebutuhan untuk menghubungkan gerakan bersama. Di sisi lain, dia mulai belajar tentang kehalusan ketika dia bertarung melawan ayahnya. Dia akhirnya mengerti ketika dia mengeksekusi busur dengan sempurna. Tidak hanya itu memungkinkan teknik tombaknya memasuki alam roh tombak. Seluruh orangnya memasuki dunia ajaib, namun juga mistis. Dia berubah dari mampu menahan beberapa gerakan dari ayahnya di awal sampai dia mampu melawan ayahnya untuk waktu yang lebih lama. Selama ayahnya tidak melepaskan badai tanpa batas, dia akan bisa melawan ayahnya untuk waktu yang lama. Ding! Sinar pancaran tombak yang diproyeksikan dari Thousand Accusing Fingers dilepaskan dari tombak naga emas di tangan Tang San. Itu bertabrakan dengan busur yang dilepaskan dari Trisula Dewa Laut. 1000 jari menuduh dipicu. Dan pancaran tombak tiba sebelum Tang Wulin seketika. Naga jahat itu berada tepat di depan wajahnya dengan aura ganasnya. Itu akan melahap Tang Wulin secara instan. Jantung Tang Wulin berdegup kencang dan membuat dentuman yang keras mirip dengan suara genderang yang ditabuh. Esensi darahnya menyembur dan berubah menjadi dragon air yang menyembur keluar secara tiba-tiba. Dia mengandalkan kekuatan pendorong untuk mendorong tubuhnya ke belakang. Pada saat yang sama, Trisula Dewa Laut di tangannya bergetar hebat mirip dengan awan yang mekar di langit sehingga segala sesuatu di sekitarnya menjadi bengkok. Itu adalah awan milenium. Tang San membalik tombak naga emas di tangannya dengan lembut tanpa menimbulkan gangguan. Namun, lingkaran cahaya biru emas muncul di sekitar tubuhnya mirip dengan pintu yang terang. Dia mengambil langkah untuk melintasi pintu cahaya seolah-olah dia sedang melintasi 1000 tahun. Di saat berikutnya, awan tertinggal. "Ayah, kamu curang." Kata-kata itu keluar dari bibir Tang Wulin. Dia melihat bahwa ayahnya menggunakan kemampuan yang dia miliki setelah dia mencapai ketuhanan. Pesawat ulang-alik ruang waktu yang dia gunakan melampaui kemampuan manusia. Itu jelas merupakan keterampilan ilahi. Tang San tersenyum lebar. Tombak naga emas telah memproyeksikan lingkaran cahaya emas yang menuju ke Tang Wulin. Itu tepatnya adalah badai tak terbatas. Di sisi lain, kali ini sangat berbeda. Lingkaran cahaya itu begitu kokoh sehingga terasa seolah-olah mereka membawa hukum alam dan aturan alam semesta. Detik berikutnya, lingkaran cahaya telah menyelimuti dia. Tang Wulin melepaskan badai tanpa batas dengan Trisula Dewa Laut tanpa ragu sedikit pun.
Badai tak terbatas entah bagaimana berbeda dengan senjata super divine di tangannya. Lingkaran cahaya emas muncul sebagai benda padat dengan laut sebagai dasarnya. Sepertinya mereka menyatu, dipadatkan, dan diubah dari kekuatan 3 sungai dan 4 lautan. Bas, bas, bas. Lingkaran cahaya itu bertabrakan dan menghilang. Namun, luasnya alam semesta tidak bisa dihentikan oleh laut. Itu laut alam semesta. Tang Wulin berkata tanpa berpikir. Pada saat berikutnya, dia sudah ditangkupkan dengan kuat oleh lingkaran cahaya bersama dengan Trisula Dewa Laut. Cahaya menghilang. Tang San mendatangi putranya dan mengambil kembali Trisula Dewa Laut di tangan putranya. Dia tidak bisa menahan tawa saat melihat ekspresi marah Tang Wulin. Apa menurutmu aku curang? Tang Wulin memiliki ekspresi bandel dalam dirinya. Tang San tersenyum dan berkata, ini adalah penindasan ketuhanan. Kamu perlu mengalaminya. Karena kamu mungkin akan dihadapkan oleh perasaan seperti itu tidak lama setelah ini. Pertahankan dengan keberanian. Nak, bersambung.